Mari Bapak dan Ibu, kita mulai renungan kita pada pagi hari ini. Kita akan mulai terlebih dahulu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan pada pagi hari ini. Kami berterima kasih karena Engkau bangunkan kami kembali di hari ini untuk menikmati kasih karunia-Mu, perlindungan-Mu, pertolongan-Mu yang baru pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan karena kami telah melewati satu hari di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur oleh karena kebaikan Tuhan saja. Kami hingga hari ini kami dibangunkan kembali untuk kami boleh beraktivitas kembali dan menikmati berkat Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Bila sebentar kami akan kembali merenungkan firman Tuhan, Tuhan tolong kami kembali supaya kami boleh memahami dan mengerti akan kehendak Tuhan, bagaimana kami harus melangkah dalam hidup ini dan menjaga kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu dan langkah-langkah kami. Langkah kehidupan kami terarah kepada pelita yang menyala terang di hadapan kami, yaitu firman-Mu yang hidup. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami serahkan diri kami sepenuhnya dalam tangan-Mu dan dalam pertolongan-Mu. Dalam nama anakmu yang kudus Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Shalom Bapak dan Ibu. Terima kasih kami ucapkan untuk KFI yang kembali dengan mengundang kami untuk membagikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Sesuai dengan tema kita pagi hari ini, yaitu menikmati perlindungan Allah dalam masa kesesakan. Ya, ini uh, tema yang terus bergema karena uh, kita terus menghadapi masalah-masalah yang membuat kita sesak, ya, membuat kita sesak di dalam kehidupan kita. Ya, baik itu diri kita sendiri, lingkungan kita, dan uh, kerabat-kerabat kita, dan itu membuat kita seringkali merasa tertekan atau depresi ketika kita menghadapi uh, tekanan-tekanan atau penderitaan-penderitaan atau kesesakan-kesesakan di dalam kehidupan uh, kita ini. Dan itu bukan suatu hal yang harus kita hindari, karena hal itu adalah uh, suatu keniscayaan, satu kepastian bahwa setiap dari kita, siapapun kita, apalagi kita pengikut Kristus, pasti akan mengalami berbagai macam kesesakan di dalam hidup ini. Ya. Dan kalau kita melihat di dalam kebenaran firman Tuhan, tokoh-tokoh Alkitab yang kita pelajari bersama, hampir semuanya, dan saya yakin semuanya, uh, mengalami apa yang dinamakan dengan kesesakan, ya, dengan kesesakan. Kita mengalami pergumulan, melihat pergumulan Abraham dari sejak awal, ya, bagaimana dia harus meninggalkan keluarganya di Ur menuju Haran, dan sepanjang hidupnya tidak lepas dari berbagai macam kesesakan-kesesakan yang diakibatkan oleh baik kesalahan dia sendiri dalam konteks memilih atau mengikuti suara dari pasangan hidupnya, ataupun dari ke kanan kirinya. Ada di permasalahan dari Lot, permasalahan dari luar, serangan-serangan dari luar, ancaman-ancaman dari luar. Dan Abraham mengalami. Kemudian tokoh yang paling, ya, kita lihat Nabi Habakuk, ya, dengan firman Tuhan yang turun kepadanya, yang diberikan Tuhan melalui dia, bagaimana dia mengelola tekanan di dalam hidupnya, kesesakan di dalam hidupnya ketika menghadapi eh, bangsanya yang begitu bebal, tidak lagi seturut dengan firman Tuhan, dan Tuhan harus mendatangkan hukuman atas bangsanya. Dan
Nabi Habakuk mencoba untuk uh, berdialog dengan Tuhan. Dia mencoba menawar tentang apa yang harus dilakukan, tentang hukuman yang jatuh kepada bangsa Israel. Tetapi Habakuk kemudian tiba pada kesimpulan bahwa ada kedaulatan Allah yang tidak bisa dihindari, dan segala sesuatu yang Allah izinkan itu mendatangkan kebaikan. Ya, kemudian kita juga melihat tokoh yang Yesus sendiri. Yesus sendiri juga mengalami berbagai macam kesesakan-kesesakan di dalam hidupnya sejak dia dilahirkan. Begitu dia dilahirkan, ada tekanan yang mengancam jiwanya sehingga Yusuf dan Maria harus melarikan Yesus ke Mesir, ya, dan kemudian kembali lagi eh, ke Palestina, ke Israel, ke Nazaret, dan dia besar di sana dan hingga akhir hidupnya kesakan-kesakan tidak pernah uh, singkir, atau tidak pernah beralih daripada Yesus itu sendiri. Nah, pagi hari ini kita akan belajar dari satu tokoh yang sangat kental dan sangat lekat dengan kesesakan itu. Tokoh itu bernama Rasul Paulus. Ya, saya mau memakai Rasul Paulus ini hidupnya syarat dengan berbagai macam kesesakan. Bahkan di dalam suratnya kepada jemaat Korintus, dia mendaftarkan sejumlah eh, penderitaan-penderitaan yang dialami oleh karena mengikuti Yesus. Nah, kita tahu bahwa salah satu peringatan dari Yesus sendiri adalah bahwa ketika kita mengikut Dia, kita wajib memikul salib. Artinya, ada beban, ada penderitaan, ada kesesakan yang harus kita uh, alami sebagai bagian dari mengikut Yesus. Apapun itu, baik itu dari dalam sakit penyakit maupun dari luar. Dan mungkin hingga seperti Rasul Paulus, hingga menumpahkan uh, darahnya di dalam mengikut Yesus. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat 22 dan sampai ke ayat 26. Ya. Demikian firman Tuhan, Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 22 hingga 26. Demikian firman Tuhan. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Bapak dan Ibu, penderitaan Paulus tidak hanya terjadi dengan sekali dua kali. Dia masuk penjara berulang-ulang kali. Dan pengalaman di Filipi itu adalah yang pertama kali dicatat di dalam uh, firman Tuhan dalam Alkitab. Tetapi penganiayaan yang dialami oleh Paulus itu bukan yang pertama kali. Ya. Sejak dia mengikut Kristus, maka pengalaman-pengalaman penganiayaan tidak pernah terlepas di dalam hidupnya. Nah, ini menjadi bagian yang sangat penting bahwa penganiayaan di dalam perspektif iman Kristen itu tidak boleh dipandang secara sederhana, tidak boleh dipandang secara kontemporer,
tetapi kita harus melihatnya secara dalam sudut pandang kekekalan, ya, sudut pandang kekekalan. Kalau kita melihat dari kisah hidup Rasul Paulus, penganiayaan, kesesakan, penderitaan yang dia alami itu adalah bagian yang pertama kali tidak bisa dipisahkan, dan mau tidak mau kita harus berani menghadapinya, harus menerimanya, dan kemudian menjadi bagian dari hidup kita yang tidak terpisahkan, dan kemudian kita belajar tentang bagaimana Allah bekerja di dalam setiap penganiayaan, setiap kesesakan, setiap penderitaan yang dialami oleh orang-orang pengikut Kristus, dan kita belajar menikmati perlindungan Allah, penyertaan Allah di dalam uh, masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Dan itu menjadi sangat penting karena ketika kita memiliki perspektif yang benar tentang kesesakan, tentang penderitaan, itu akan membuat iman kita menjadi berkembang, membuat hidup kita secara sehat secara mental, dan membuat uh, pekerjaan pelayanan kita menjadi berkembang tentunya. Nah, di dalam bagian ini, di dalam kisah dari Rasul Paulus sendiri, justru uh, pemenjaraannya, penganiayaan yang diterimanya, jadi bukan hanya dari luar saja, bahkan Rasul Paulus pun diizinkan Tuhan, ada duri dalam dagingnya, ada sakit penyakit, banyak tafsiran tentang sakit yang dia derita, tetapi yang jelas bahwa dia tidak lepas dari penderitaan baik di dalam maupun uh, di luar diri Rasul Paulus. Nah, ketika kita berbicara tentang pemenjaraannya, jangan lupa ada justru di dalam pemenjaraan itu Rasul Paulus berhasil memberikan surat-surat penggembalaan yang kemudian firman firman Tuhan itu turun lewat Rasul Paulus, dan kita melihat bahwa ada surat Efesus yang ditulis di dalam di dalam penjara, ya. Waktu itu dia dalam penjara di Roma, dan dia menulis kepada jemaat di Efesus tentang bagaimana kesatuan tubuh Kristus, satu kesatuan tubuh Kristus yang ditujukan kepada jemaat di Efesus, dan jemaat Efesus yang pada waktu itu sedang mengalami goncangan karena sedang dikembalakan oleh Timotius, dan kemudian Timotius tidak bisa lanjut dan kemudian digantikan oleh berikutnya pada dekade berikutnya dikembalakan oleh Yohanes, Rasul Yohanes. Dan Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus untuk pentingnya uh, menjadi satu kesatuan, baik di dalam gereja maupun di dalam keluarga, ya, di dalam keluarga. Dan firman Tuhan ini uh, nyata justru ditulis oleh Rasul Paulus di dalam penjara. Itu surat yang pertama. Surat yang kedua adalah surat Filipi. Dan justru di dalam penderitaan ini, surat Filipi muncul sebagai surat sukacita, ya, sebagai surat yang penuh dengan sukacita dan ajakan untuk bersukacita, ya. Ajakan ini ironis sekali, ajakan bersukacita ditulis di dalam penjara, ya. Kalau kita melihat tren-tren sekarang, ajakan-ajakan orang untuk bersukacita itu biasanya ditulis atau di-upload di dalam situasi yang yang menyenangkan. Ketika seseorang pergi ke satu tempat yang indah, tempat yang menyenangkan, maka dia mencoba men-share sukacita itu. Tetapi firman Tuhan sangat berbeda, sangat berbeda. Justru sukacita itu di-share ketika ada di dalam penjara. Nah, ini artinya bahwa
cara pandang Alkitab itu bukan secara kekinian atau secara sekarang, tetapi melihat jauh ke depan. Jadi faktor tempat, faktor situasi yang sekarang tidak mempengaruhi atau tidak seharusnya mempengaruhi mentalitas iman Kristen yang harus dianut di dalam situasi yang sulit. Berikutnya surat kepada uh, Filemon. Ya, ini juga ditulis di dalam penjara. Bagaimana Rasul Paulus bertemu dengan uh, Onesimus di dalam penjara dan memohonkan maaf, ya, memohonkan maaf. Kalau kita melihat dari bagian ini, kita melihat bahwa betapa indahnya penderitaan itu menghasilkan situasi-situasi yang berkaitan dan berkenan dengan uh, hal-hal yang indah di dalam iman Kristen. Kalau kita melihat apa yang terjadi di dalam diri Rasul Paulus, yang pertama kita melihat perubahan-perubahan. Ya, yang pertama dia memandang uh, penjara atau penganiayaan itu sebagai media. Justru di dalam penjara Rasul Paulus percaya bahwa disitulah awal mula daripada pemberitaan Injil. Disitulah kepala penjara di Filipi dimenangkan. Jadi ketika Rasul Paulus dipenjarakan, dia menyambut sukacita itu, menyambut penderitaan itu sebagai sukacita karena dia tahu bahwa itu adalah tempat bagi dia untuk memberitakan Injil. Kemudian yang kedua, penjara bagi Rasul Paulus itu merupakan tempat yang tepat untuk dia boleh merenungkan kembali di dalam pelayanannya untuk dia ketika dia keluar dengan kekuatan yang lebih besar membagikan pemberitaan Injil. Jadi bisa dikatakan bahwa penjara bagi Rasul Paulus adalah mimbar, ya, adalah mimbar untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kemudian di dalam penjara, Rasul Paulus membangkitkan atau meningkatkan, merenungkan kembali kasihnya kepada gereja-gereja, ya, kepada jemaat-jemaat yang dia layani. Kerinduannya, kemudian kepeduliannya, itu muncul di dalam penjara itu. Dan makanya dia menulis surat kepada jemaat di Efesus, jemaat di Filipi, kemudian dia juga menulis kepada pribadi-pribadi, dan saya yakin bahwa bukan hanya mereka yang surat-surat itu yang ditulis oleh Rasul Paulus, dan Rasul Paulus banyak menulis surat untuk jemaat-jemaat yang lain, hanya kemudian tidak masuk ke dalam kanon Alkitab. Nah, kita juga melihat bahwa penjara bagi Rasul Paulus adalah tempat dia untuk melakukan renungan panjang di dalam doa. Dan bukan hanya berdoa. Kita melihat di dalam penjara di Filipi, Rasul Paulus di situ dikatakan bahwa memuji Tuhan, ya, dikatakan uh, sambil tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ya. Apa yang berubah dalam Rasul Paulus dan cara berpikir mental Rasul Paulus ini menghadapi masa-masa yang sukar ini? Yang pertama, kalau kita melihat di dalam kisah-kisah dalam biografi Rasul Paulus dalam surat-suratnya, Rasul Paulus sudah berhasil mengubah rasa sakit, ya, rasa sakit itu menjadi hal yang positif bagi dia, menjadi hal yang positif bagi dia. Ini memang tidak mudah, dan tidak mudah. Bagaimana mengubah rasa sakit baik
secara fisik maupun secara mental diubah menjadi hal yang positif. Biasanya kita melihat penderitaan itu adalah sesuatu yang harus dihindari. Kita melihat bahwa penderitaan itu satu hal yang harus disingkirkan. Makanya kita banyak sekali melihat orang-orang mengeluh, orang-orang uh, berkomitmen untuk lari dari penderitaan. Ya. Mereka mengejar apa yang dinamakan dengan kenikmatan, dengan kebahagiaan, tetapi sumbernya adalah duniawi. Ya. Mereka melihat bahwa ketika mereka tercukupi semua permasalahan di dalam dunia ini, maka itulah yang disebut sebagai kebahagiaan. Berbeda dengan Rasul Paulus. Justru Rasul Paulus melihat bahwa kebahagiaan bukan terletak kepada eh, apa yang dia punya, apa yang dia miliki, berapa eh, deposito yang dia, oh, kalau ada deposito ya pada waktu itu ya, berapa harta benda yang dia miliki, berapa tabungan, saldo tabungan, kemudian bagaimana dia harus pergi berobat di rumah sakit yang mewah. Bukan itu yang dipikirkan Paulus. Ya. Paulus hampir tidak memikirkan dirinya sendiri. Bahkan, walaupun dia sakit, dia tidak peduli dengan hal itu. Justru rekan-rekannya lah yang peduli dengan dia. Sehingga Dokter Lukas secara sukarela bergabung dengan dalam tim penginjilan Rasul Paulus ini, tim misi Rasul Paulus ini karena peduli. Allah mengirimkan Dokter Lukas untuk merawat Rasul Paulus. Karena hati dan pikiran Rasul Paulus hanya dipenuhi bagaimana Injil itu diberitakan. Bahkan ketika dia menulis surat kepada jemaat di Roma, dia mengutarakan bagaimana kerinduannya untuk pergi ke Spanyol, ya, satu daerah ujung dari kerajaan uh, Roma pada waktu itu. Nah, ini yang ada dalam pikiran Rasul Paulus, sehingga dia hampir tidak mempedulikan rasa sakit yang dalam tubuhnya, dan dia bagaimana dia menderita berbagai macam dipukul, didera, di- dianiaya sedemikian rupa, dan dia dicambuk, disesah, ya, 3 kali 40 kurang satu, ya. Dan ini menjadi hal yang justru dibanggakan oleh Rasul Paulus, bukan satu hal yang harus dia hindari. Nah, cara pandang inilah yang kemudian kita melihat bahwa Rasul Paulus berhasil mengubah mentalitasnya terhadap penderitaan. Jadi nanti kita akan melihat salah satu cara bagaimana kita mampu menikmati perlindungan Tuhan di dalam penderitaan, dalam kesesakan itu adalah memiliki visi, ya, memiliki mimpi, bekerja di dalam Tuhan, berkarya di dalam Tuhan. Nah, Rasul Paulus memiliki visi itu. Dia ingin membagikan, dia ingin menyebarkan berita Injil ke seluruh dunia. Dan itu yang menjadi kerinduannya. Seluruh hidupnya difokuskan untuk itu. Dan ketika dia menghadapi penganiayaan, menghadapi penyakit yang menggerogoti tubuhnya, yang melemahkan tubuhnya, dan dia menulis kepada jemaat di Galatia karena dia memiliki kelemahan di dalam uh, penglihatannya. Dia menuliskan kepada orang Galatia, lihatlah betapa besar tulisan yang aku tuliskan kepadamu. Ya, dan itu menjadi hal yang buat Rasul Paulus, penderitaan bukan suatu hal yang me- mengganggu dia.
Bahkan penjara pun dianggap buat dia bukan sebagai suatu hal yang masalah besar. Ya, itu yang pertama. Ya, bagaimana kita menghindarkan atau menghindari eh, kesesakan itu di dalam hidup kita adalah milikilah visi di dalam Tuhan. Secara pribadi kita tentunya memiliki visi sendiri-sendiri. Pengusaha tentunya memiliki visi untuk bagaimana mengembangkan jenis usahanya, kemudian memiliki perusahaan-perusahaan yang berkembang, yaitu visi, ya. Tetapi seringkali kalau tidak didasarkan visi di dalam Tuhan, maka yang muncul adalah kekecewaan-kekecewaan. Ya, mungkin dia harus terjebak dengan hutang piutang, dia terjebak bagaimana dikhianati oleh teman bisnisnya, dia harus merasa susah oleh karena bangkrut ya. Tetapi kalau kita ada di dalam Tuhan, maka yang muncul seperti firman Tuhan katakan bahwa meskipun aku habis sekalipun ya, meskipun uh, orang menganiaya kita, orang memfitnah kita, tetapi satu hal, ketika firman Tuhan diberitakan, maka disitulah sukacita. Dan seharusnya inilah yang menjadi uh, pegangan bagi kita. Dan kalau kita tidak memiliki visi yang datang dari Tuhan, maka akan sangat sulit bagi kita untuk uh, mengantisipasi, untuk menjadikan penderitaan itu sebagai satu hal yang uh, tidak harus dihindari. Kita cenderung secara natural, secara kita cenderung menghindari hal-hal yang tidak membuat kita yang membuat kita tidak nyaman, membuat kita merasa sesak itu dihindari. Yang mungkin yang paling susah adalah banyak yang banyak sekali uh, dialami oleh banyak orang adalah bagaimana susahnya hidup di dalam kemiskinan. Hidup di dalam kemiskinan. Seolah-olah bahwa kalau kita tidak memiliki apa-apa, itu adalah kita orang paling sengsara di dalam hidup ini. Ya. Kita tidak memiliki tempat berteduh, kita tidak memiliki kendaraan yang bagus, kita tidak memiliki fasilitas ini dan itu. Itu membuat kita susah, membuat kita susah. Dan firman Tuhan dengan jelas mengatakan dan belajar dari Rasul Paulus bahwa bahkan penjara pun sesusah-susahnya hidup di dalam penjara, kita bisa menikmatinya. Rasul Paulus mengajarkan kepada kita justru di dalam penderitaanlah kekuatan yang datang dari Tuhan itu nyata di dalam hidup ini. Ketika kita tidak mampu berbuat apa-apa, ketika pengobatan tidak dapat menyelesaikan penyakit di dalam diri kita, ketika teman-teman meninggalkan kita, ketika kita habis semua apa yang kita miliki, bukankah satu hal yang kita perlu syukuri bahwa kita tidak pernah kehilangan Tuhan? Bukankah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita? Ya. Bukankah Tuhan tidak pernah membiarkan kita? Penulis kitab Ibrani mengatakan, kalau ada makanan dan pakaian, itu sudah cukup. Itu sudah cukup. Itu adalah batas minimum atau uh, standar hidup, ya, standar hidup. Bahwa ketika kita memiliki pakaian dan minuman, itu berarti sudah cukup. Selebihnya bonus, ya, selebihnya bonus. Ya. Namun banyak hal hamba-hamba Tuhan yang masih kesulitan memiliki pakaian untuk menghangatkan tubuh mereka dan makanan untuk mengenyangkan atau untuk membuat mereka mampu bertahan hidup. Ya. Nah, Bapak dan Ibu, hari ini kita belajar bahwa menikmati pelindungan Allah itu perlu proses yang sangat panjang.
Untuk bisa menikmati yang pertama, kita harus mengalami dulu apa yang dinamakan dengan kesesakan itu. Mungkin sekali dua kali kita menolak kesesakan itu sebagai part of our life, ya, bagian dari hidup kita. Tetapi kesesakan itu sering datang berulang-ulang, dan di situ kita belajar tentang kedaulatan Allah. Allah sudah mengizinkan, Allah sudah memperingatkan kita bahwa kesesakan itu tidak dapat dipisahkan dari kita. Bahwa kesesakan itu akan muncul kapan saja, dan kita harus mau tidak mau menerima kesesakan itu sebagai hal yang tidak dapat dihindari. Di dalam kesesakan itu kita belajar, kita belajar. Yang satu, kita menerima atau kita menolak. Kalau kita menolak, maka lingkaran akan kembali pada krisis itu. Tolak, alami lagi. Dan itu bukan suatu kehidupan yang membahagiakan. Yang membahagiakan adalah ketika krisis itu datang. Memang awal-awal kita menolak, tapi kemudian kita belajar untuk menerima itu. Kita menerimanya itu. Kemudian kita menjadikan kesesakan itu menjadi part of our life, bagian dari hidup kita. Ya, hidup kita. Seperti halnya kita mengalami penuaan, aging, seperti halnya kita mengalami proses-proses dalam kehidupan ini. Kita tidak perlu menolak, kita menerimanya. Maka kita pun setelah kita menerimanya, kita bisa menikmati itu. Perlindungan Allah yang kita nikmati itu adalah hasil dari meditasi kita, perenungan kita terhadap krisis-krisis yang terus kita alami. Dan krisis ini dialami secara terus-menerus di dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh belajar dari semuanya itu. Ya, kita belajar dari semuanya itu. Saya belum pernah bertemu dengan orang yang tidak pernah merasa sedih di dalam hidupnya. Semua orang pasti mengalami kesedihan, kesesakan. Ya. Namun ada satu tempat di mana suatu saat kelak kita tidak akan bertemu dengan orang seperti itu. Ya, kita akan terlepas dari segala sesuatunya, dan tempat itu adalah tempat di mana kita akan sama-sama dengan Tuhan di kekekalan, di sorga. Dan ketika kita menikmati perlindungan Allah di tengah-tengah kesesakan, hal yang muncul kepada kita dalam diri kita, pastilah kita merindukan satu tempat, satu bagian dalam hidup kita, suatu saat kelak ada di dalam kekekalan bersama-sama dengan Bapa di sorga. Nah, Bapak dan Ibu, ya, suatu saat kelak kekekalan ini menjadi milik kita. Dan ketika kita akan menikmati kekekalan kelak, maka hal-hal yang bersifat temporer di dalam dunia ini tidak seharusnya menjadi hal yang perlu kita pikirkan. Tidak harusnya menjadi hal yang perlu kita gundahkan. Tidak perlu menjadi satu hal yang harus kita permasalahkan. Hidup kita mungkin sampai 80-85 tahun. Indonesia bersyukur karena tingkat kehidupan menjadi semakin panjang, antara 79 hingga 83 tahun di Indonesia sekarang, jauh lebih tinggi dari tingkat yang dulu. Nah, itu tidak ada bandingnya, tidak sebanding dengan kekekalan. Seperti matematika, satu angka, berapapun angka itu, dibagi dengan tidak terhingga, maka jawabannya adalah uh, tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Ya, jawabannya adalah tidak ada artinya. Jadi penderitaan yang dialami mungkin sampai 80 tahun dibanding dengan kekekalan, itu tidak akan ada artinya. Jadi, mari kita bagikan kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita sharingkan kepada anak-anak muda,
sharingkan kepada pasangan-pasangan muda untuk bertahan di dalam situasi yang sulit, untuk bertahan di dalam situasi yang tidak mengenakan. Ya, di zaman yang serba instan ini, kecenderungan untuk mengalihkan iman hanya untuk kesenangan secara sesaat begitu tinggi godaan itu, dan wajiban kita lah membagikan itu kepada mereka. Dan tentu saja kita harus menikmati itu dulu supaya mereka boleh melihat kepada kita, menyaksikan kita bahwa di tengah-tengah situasi yang susah, di tengah-tengah penderitaan, kita masih bersuka cita karena ada visi yang datang dari Tuhan yang belum kita tuntaskan, dan ada janji dari Tuhan untuk kita hidup bersama-sama dengan Dia. Sehingga penjara, sakit penyakit, semuanya tidak ada artinya dibanding sukacita yang ada di dalam sorga. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan pagi hari ini. Terima kasih atas firman Tuhan yang sungguh indah pada pagi hari ini. Biarlah itu semakin menyala-nyala dalam kehidupan kami, semakin sempurna dalam kehidupan kami, dan kami boleh menatap kesusahan, kesesakan ke depan dengan cara pandang yang benar di hadapan Tuhan. Berkati hamba-hambamu yang pagi hari ini hadir di Zoom meeting pada pagi hari ini. Terus ingatkan kepada kami semua Tuhan, bahwa ada satu tempat, ada satu visi yang harus kami miliki, agar kami terus mengarahkan mata kami, hati kami kepada Engkau saja. Berkati kami semua yang ada di sini, dan firman-Mu lah yang akan terus menguatkan kami semua yang ada di sini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.